Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, lepaskan cincin, arloji, gelang, dan perhiasan lain di pergelangan tangan dan jari. Kemudian disimpan di tempat yang aman. Gulunglah lengan baju sampai sebatas siku. Kemudian, bilaslah tangan dengan air mengalir. Kemudian, mengambil sabun cair sebanyak 3 ml dan menggosokkannya di telapak tangan secara merata. Kemudian gosok telapak tangan kanan di punggung telapak tangan kiri, begitu pula sebaliknya. Kemudian gosoklah jari-jari dengan memasukkan jari-jari tangan kanan di sela-sela jari tangan kiri, begitu pula sebaliknya. Kemudian gosok kedua ibu jari dan area sekitarnya. Kemudian bersihkan dan gosokkanlah ujung jari dan kuku kedua tangan dengan menggosokkan ujung jari tangan kiri pada telapak tangan kanan. Dan lakukanlah hal yang sama pada tangan yang lain. Gosok kedua pergelangan tangan silih berganti. Kemudian bilaslah kedua tangan dengan air mengalir mulai dari ujung jari sampai ke siku. Kemudian tutuplah keran tanpa menyentuh dengan tangan yang sudah dicuci dengan menggunakan tisu. Kemudian mengeringkan tangan dengan menggunakan lap atau tisu. Kemudian membaca hamdalah, alhamdulillah. Baiklah, sebelum saya melakukan penilaian luka terlebih dahulu, saya akan menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Selanjutnya yaitu saya akan melakukan cuci tangan. Kemudian memasang handscoon. Tapi Pak, kalau boleh tahu lukanya karena apa Pak? Terkena besi berkarat, Dok. Kalau boleh tahu kapan itu terjadi? Beberapa jam yang lalu, Dok. Beberapa jam yang lalu. Baik, di sini saya akan melakukan penilaian pada luka ini. Luka ini terjadi di regio cruris, kemudian termasuk luka akut. Ukurannya yaitu 2 cm, bentuknya memanjang, derajat lukanya yaitu 2 atau termasuk luka sedang. Di luka ini tidak terdapat fistula atau pus, kemudian tidak terdapat eksudat juga. Di sini terjadi inflamasi atau infeksi karena terdapat kemerahan di sekitar luka, dan luka ini termasuk tipe luka reguler. Di luka ini juga tidak terdapat jaringan yang mati karena merupakan luka akut. Nyeri yang dirasakan pasien yaitu setiap saat, baik saat disentuh maupun tidak disentuh. Setelah selesai melakukan penilaian luka, selanjutnya yaitu melepaskan handscoon dan melakukan cuci tangan. Selanjutnya yaitu saya akan mengganti pembalut kering. Nah, sebelumnya itu saya akan menjelaskan kepada pasien langkah-langkah yang akan saya lakukan. Baik Pak, saya akan mengganti perban lama Bapak dengan perban yang baru, namun terlebih dahulu saya akan mensterilkannya dengan menggunakan larutan antiseptik. Baiklah, di sini saya telah menyediakan alat dan bahan yang diperlukan untuk mengganti perban yang baru. Dan di sini saya telah menyediakan kantong sekali pakai dan diletak di atasnya, kemudian diletakkan di dekat meja kerja. Tutuplah pintu dan tutuplah tirai apabila terdapat tirai untuk membuat pasien senyaman mungkin. Dan instruksikan kepada pasien untuk tidak menyentuh area luka dan peralatan steril. Selanjutnya yaitu mencuci tangan dan memakai handscoon steril. Selanjutnya yaitu melepaskan plester, ikatan, dan balutan. Kemudian ditarik secara perlahan sejajar pada kulit mengarah pada balutan. Kemudian buang balutan lama bersama dengan handscoon yang telah terkontaminasi. Kemudian dibuang ke tempat sampah. Kemudian membuka bak steril dan membuka antiseptik
kemudian dituangkan di atas kasa steril. Kemudian menginspeksi dan mempalpasi luka apakah terdapat fistula atau tidak. Pada luka ini tidak terdapat fistula. Selanjutnya yaitu saya akan membersihkan luka dengan menggunakan antiseptik. Kemudian membersihkannya kembali dengan larutan NaCl. Kemudian mengeringkan luka dengan menggunakan kasa baru. Kemudian diberikan salep antiseptik apabila diperlukan. Baiklah, selanjutnya yaitu memasang balutan steril kering pada letak luka. Yang pertama, memasang kasa jarang ukuran 4x4. Kemudian memasang lapisan kedua sebagai absorban. Lalu memasang surgiped yang lebih tebal atau bantalan ABD. Kemudian gunakan plester di atas balutan sebagai pengikat. Kemudian melepaskan sarung tangan dan membuangnya ke tempat sampah bersama dengan bahan dan alat yang telah digunakan untuk mengganti balutan tadi. Setelah semua prosedur telah dilakukan, selanjutnya yaitu mencuci tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menyiapkan obat suntik dari vial. Yang pertama yaitu mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Selanjutnya yaitu saya akan melakukan cuci tangan. Selanjutnya saya akan membuka penutup logam dari vial ini. Usaplah permukaan penutup karet dari vial ini. Lepaskan penutup jarum, kemudian tarik perlahan-lahan ke belakang untuk mengumpulkan udara yang sesuai dengan volume obat yang akan diaspirasikan. Tusukkan jarum hingga menembus penutup karet dari vial ini. Keluarkan udara ke dalam vial dan jangan biarkan penghisap kembali ke atas. Kemudian balik vial sambil memegang erat vial pada spoid dan penghisap. Pertahankan ujung jarum di bawah ketinggian cairan agar tekanan udara perlahan mengisi spoid dengan cairan obat. Dan sentillah bagian barrel pada spoid untuk melepaskan gelembung yang terdapat pada spoid ke dalam vial. Setelah dosis terpenuhi, maka tariklah jarum dari dalam vial. Keluarkan kelebihan gelembung udara. Tutuplah jarum dengan penutupnya. Spoid yang telah terisi vial disimpan ke dalam bak steril yang telah dilapisi kain kasa. Selanjutnya yaitu saya akan mencuci tangan dan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Selanjutnya saya akan melakukan penyuntikan intramuskular. Yang pertama saya akan membaca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian menyiapkan alat dan bahan yang digunakan. Kemudian saya akan mengkaji alergi dan skin test. Bapak, saya akan melakukan penyuntikan intramuskular. Mungkin agak sedikit tidak nyaman untuk Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, Dok. Selanjutnya saya akan mengatur posisi pasien. Tarik Pak. Rileks kiri Pak. Sebelum saya melakukan penyuntikan, terlebih dahulu saya melakukan cuci tangan. Baiklah, di sini saya akan menyuntikkan di daerah musculus deltoideus, di daerah otot pangkal lengan. Daerah yang akan disuntikkan harus terbebas dari pakaian. Selanjutnya yaitu menghapus hamakan dengan menggunakan kapas alkohol. Tegangkan kulit pasien dengan tangan kiri pada daerah musculus deltoideus. Kemudian menusukkan jarum dengan 90 derajat. Menghisap ditarik sedikit untuk melihat apakah ada darah yang keluar atau tidak. Apabila tidak ada darah, maka semprotkan cairan obat secara perlahan-lahan. Kemudian menekan daerah penyuntikan dengan kapas alkohol dan menarik jarum dengan cepat. Kemudian pada tempat penyuntikan dilakukan massage. Kemudian merapikan pasien. Merapikan alat-alat yang telah digunakan tadi. Setelah itu, saya akan melakukan cuci tangan dan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah.